Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Review ya. Kali ini kita kedatangan sebuah smartphone dari Oppo ya. Ini adalah Oppo A74. Ini versi yang 4G ya, bukan yang 5G-nya. Ini kita akan lakukan unboxing dan hands-on serta review singkat untuk beberapa aplikasi untuk tes hardware dan performa. Oke, ini adalah model DOS-nya ya. Ini ada tulisan Oppo A74 di bagian depan. Ini sudah kelihatan ya, model dari HP-nya menggunakan layar punch hole. Kemudian dia di sini ada keterangan RAM 6GB dan internal storage 128GB. Dan di sini terletak selling point-nya di bagian belakang ya, di sini. Jadi dia sudah menggunakan AMOLED ya. Kemudian 33 watt flash charge. Kemudian menggunakan 48 megapiksel AI triple kamera dan in-display fingerprint unlock 3.0. Jadi dia sudah menggunakan fingerprint di dalam layar. Oke, tanpa berpanjang kali lebar kita akan buka dusnya. Nah, begini dia penampakannya. Jadi di dalamnya ada lagi satu dus. Oke, inilah penampakan dalamnya. Oke, ini ada smartphone-nya ya. Kita taruh di samping dulu. Kita lihat kelengkapannya. Di dalam ini ada SIM ejector, kemudian ada soft case ya, soft case bening. Kemudian di sini ada manual book ya, petunjuk penggunaan dan kartu garansi. Kemudian kita ke bagian bawahnya nih ada kabel charger ya. Ini dengan output 30 watt ya, 33 watt. Ini flash charge. Kemudian ini ada kabelnya sudah menggunakan USB Type-C. Mantap. Oke, kita kesampingkan dulu dan kita akan bahas smartphone-nya. Nah, ini dia penampakan dari HP Oppo A74 ya. Ini yang versi 4G-nya ya. Ini kita lihat dari segi desain dulu ya. Ini model belakangnya dibikin seperti kaca ya, padahal ini plastik. Ini finishingnya glossy, jadi seperti mirip kaca ya, padahal ini plastik. Ini adalah polikarbonat. Kemudian di sini ada triple kamera ya, di mana salah satunya adalah 48 megapiksel dan yang duanya adalah kamera pelengkap, yaitu 2 megapiksel depth sensor dan 2 megapiksel untuk fungsi lainnya. Kemudian kita ke sisi kanannya, ini ada tombol power ya, tombol powernya ini solo sendiri. Di atasnya kosong, tidak ada mikrofon. Di sisi kirinya ini ada tombol volume up and down. Di sini ada SIM tray untuk kartunya ya. Kita akan lihat dia bisa menampung berapa SIM. Oke, ini menggunakan triple slot ya, non hybrid. Kemudian ke sisi bawah ya, ini ada jack audio 3,5 mm, 3,5 mm. Ini ada mikrofon, ini ada USB Type-C ya. Kemudian ini ada speaker, jadi speakernya mono ya. Oke, akan saya nyalakan dan saya setup untuk beberapa aplikasi saya install untuk diuji performa. Setelah itu saya akan balik kembali. Oke, ini sudah saya install dan setup beberapa aplikasi untuk tes performanya. Sekarang yang awalnya kita akan tes untuk pemindai sidik jari di layar ya, atau in-display fingerprint ya. Oke, ini. Oke, cepat ya. Coba sekali lagi. Oke, itu tadi percobaan untuk in-display fingerprint. Ini saya ada install beberapa aplikasi ya. Ada AIDA 64 untuk dev check-nya dan untuk beberapa game ya. Pertama-tama kita cek dulu di pengaturan, kemudian di tentang ponsel. Ya, ini terlihat ya, RAM 6GB. Kemudian ini dia menggunakan prosesor Qualcomm SM dengan kode SM6115 8 inti dengan nama Oppo A74 ya. Di sini storage yang tersisa tinggal 98,4 GB.
dari 128 GB. Dan versi Androidnya sudah versi 11. Mantap ya. Oke, kemudian kita buka AIDA 64 ya. Ini saya kasih terang dulu. Nah, di sini kita lihat untuk hardware-nya ya. Di sini Oppo dengan kode CPH229, RAM 6 GB ya. Dengan RAM yang tersedia itu 3348 MB, internalnya 107,91 GB. Dia menggunakan Qualcomm Snapdragon 662 dengan fabrikasi 11 nanometer. Ini ada 8 inti core ya. Kemudian resolusi layar dia sudah Full HD Plus, yaitu 1080x2400. Kemudian dia ukuran layarnya 6,43 inci dengan kepadatan piksel di 409 dpi. Ini masih refresh rate-nya masih 60 Hz kalau yang terbaca di AIDA ya. Nanti silahkan tulis di kolom komentar kalau salah ya, silahkan dikoreksi. Ya, ini menggunakan baterai 5000 mAh dengan flash charge tadi 33 watt yang sudah include ke dalam boxnya. Dia sudah menggunakan Android versi 11 ya. Ini tingkat keamanannya sudah yang sekarang ya, tanggal 5 bulan 6. Kamera belakangnya terbaca di sini 12 megapiksel, kemudian resolusi video bisa di 2,1 megapiksel ya. Kemudian kamera depan 4,0 megapiksel. Oke, jadi itu dari AIDA 64. Kita ke sensor ya. Kita akan cek sensor apa saja yang tersedia di HP ini. Oke, ini termasuk lengkap ya. Ada giroskop, ada sensor orientasi, sensor cahaya, sensor akselerometer, ada sensor jarak dekat, ada sensor magnet, dan sensor suara. Ini giroskopnya, ini hardware ya. Oke, sekarang kita cek ke kamera ya. Kita lihat kameranya. Oke. Ini adalah kamera belakangnya. Kita lihat menu-menu apa saja yang ada di kamera. Ini bisa HDR. Ini untuk flash. Kemudian ini ada mode malamnya. Ini untuk mode videonya. Mode videonya ini bisa merekam sampai di 1080. Yang jelas ini pasti 30 fps ya. Kemudian ada mode portrait ya, ini untuk bokeh-bokehan. Nah, di sini yang paling lengkap ya, ada mode slow mo, selang waktu, mode pakar, ini mode pro ya, yang manual. Kemudian extra HD, kemudian ada mode pano. Kemudian ada pemindai teks ya, seperti Google ya untuk pemindai. Kemudian ada mode makro, kemudian ada stiker. Oke, kemudian kita lanjut ke tes game ya. Di sini saya sudah install dua aplikasi, yaitu Mobile Legends dan PUBG. Oke, kita akan tes untuk main Mobile Legends ya. Di sini saya menggunakan Hero Balmond ya. Sekarang kita akan tes untuk lihat grafiknya ya. Ini terbuka ultra ya. Dan ada mode high frame rate-nya. Oke, ini kita lihat mulus ya. Jadi untuk prosesor seri Snapdragon 662 untuk permainan Mobile Legends itu tidak ada kendala ya. Dan di sini lancar ya, tergantung lagi jaringan. Oke, seperti itu reviewnya untuk game Mobile Legends. Kita akan ke game berikutnya yaitu PUBG Mobile. Kita akan lihat settingan untuk PUBG Mobile-nya dia bisa di grafik mana. Oke, sekarang kita akan coba untuk PUBG Mobile ya. Nah, ini sudah masuk di gamenya ya. Jadi kelihatan ini mapnya ini ada rendering ya. Sebentar, nanti pas turun kita akan cek settingan untuk grafiknya. Oke, ini ada sedikit lag ya. Oke, kita akan cek settingannya. Grafiknya ini bisa halus tinggi, seimbang sedang ya. Jadi di Snapdragon 662 mentoknya di seimbang dan sedang. Ya, ini kelihatan ya.
lag-nya terasa. Jadi untuk Snapdragon 662 memang bukan untuk pemakaian yang intens untuk game ya. Oke, jadi itu review tadi untuk game PUBG Mobile. Dan overall HP ini worth it atau tidak ya tergantung lagi kalian menggunakannya atau punya kepentingan untuk apa ya. Jadi ini kalau untuk game casual dan pemakaian casual ini masih worth it digunakan ya. Tetapi kalau untuk game intens ini mungkin tidak cocok ya. Jadi cukup sekian untuk review Oppo A74. Silakan like dan share jika video ini bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa nanti jalan-jalan ke toko kami, ada linknya di deskripsi, nanti akan saya cantumkan dengan nomor WA. Jadi cukup sekian, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.